Ya, jadi tawafnya ya seperti orang tawaf di Ka'bah gitu ya. Tidak boleh ada sesuatu ibadah kecuali sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi naik minbar, Nabi mengucapkan apa? Khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seburuk-buruk petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga puasa kita, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak suatu video di mana ada banyak orang yang tawaf di suatu kuburan. Tentunya kuburan ini adalah kuburan orang yang dianggap mulia dan dianggap kuburan ini punya keberkahan dan lain-lainnya. Coba kita simak ya videonya. Ya, jadi tawafnya ya seperti orang tawaf di Ka'bah gitu ya. Bangunannya juga ini menyerupai Ka'bah. Hampir sama lah, cuman dia punya apa di atas itu punya apa namanya itu ya? Kubah gitu. Ini kita lihat juga ada orang yang berusaha entah masuk atau bagaimana, atau mencium apa di situ. Banyak sekali orang-orangnya ya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah lupa dalam menyampaikan suatu ritual ibadah, perintah-perintah ibadah. Sebelum Rasulullah wafat, agama Islam telah disempurnakan. Dalilnya jelas ya, surah Al-Maidah ayat ketiga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, kalian yang melakukan ritual ibadah yang bukan dari kami itu tertolak, katanya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, yang dimaksud ini bukan dari Rasulullah, maka tertolak. Maka sangat merugi sekali teman-teman jikalau ada orang yang bertahun-tahun melakukan ritual amal ibadah ternyata tertolak karena bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka lakukan. Nah, ini ada tanggapan dari Dr. Syekh Sholeh Fauzan, semoga Allah merahmati beliau, mengenai adanya orang-orang yang tawaf di kuburan. Di sini pertanyaannya, hukum orang yang tawaf di kuburan. Coba kita simak ya. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو أن تفصلوا لنا تفصيلا مناسبا في حكم من طاف حول القبور وماذا نقول عمن طاف في هذا الزمان في بعض البلدان الإسلامية. إذا طاف حول القبور يتقرب إلى أصحابها هذا شرك أكبر لأنه يعبد الميت، لأن الطواف عبادة، الطواف عبادة، فإذا نوى به الميت وتقرب إلى الميت بالطواف بقبره هذا شرك أكبر يخرج من الملة لأنه عبد غير الله. أما إذا كان يظن أن الطواف بالقبر أنه عبادة لله وناويه لله عز وجل، ولكن يطوف بالقبر يظن أنه ينفع الطواف به عند الله، فهذا يعتبر شركا أصغر لأنه لم يقصد القبر وإنما قصد التقرب إلى الله، لكن تقرب إليه ببدعة، تقرب إلى الله ببدعة، فهذا يعتبر ضلالا ويعتبر شركا أصغر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم. والغالب والله أعلم أن اللي يطوفون بالقبور من النوع الأول يقصدون التقرب إلى الأموات، هو شرك أكبر.
Ya, itu tadi ya penjelasan dari Dr. Syekh Shaleh Fauzan, semoga Allah merahmati beliau. Jadi orang-orang yang tawaf di kuburan itu bisa masuk dalam kesyirikan. Salah satu godaan setan yang paling utama yaitu mengajak umat manusia untuk melakukan kesyirikan. Merupakan capaian terbesarnya syaitan kalau sudah ada orang Islam ataupun umat manusia yang berhasil digoda untuk menjadi syirik akbar atau menjadi kafir. Karena orang yang meninggal dengan membawa dosa syirik ataupun kafir, dia akan kekal di neraka. Tapi kalau misalnya orang yang melakukan dosa kesyirikan ya masih hidup di dunia ini dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan mengampuninya. Jadi memang teman-teman, orang yang masuk neraka itu adalah orang yang benar-benar mau tinggal di neraka sana. Karena Allah itu Maha Pemaaf. 30 tahun orang hidup berbuat dosa, lalu dia minta maaf, Allah ampuni. Jadi nggak ada yang mengalahkan rahmatnya Allah, nggak ada yang mengalahkan kasih sayangnya Allah. Ya orang-orang yang kekal di neraka ya karena memang dia sendiri yang mau di sana. Teman-teman, ini ada satu video lagi, coba kita simak ya. Ini juga nasihat buat kita semua dari Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri. Coba kita simak nih ya. Tidak boleh ada sesuatu ibadah kecuali sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Setiap kali Nabi naik minbar, Nabi mengucapkan apa? Khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya seburuk-buruk petunjuk selain Nabi SAW. Walaupun engkau melihat ini suatu baik ini kalau untuk lakukan sesuatu duniawi, itu menurut manusia. Saya ingin lakukan rumah seperti ini, mobil seperti ini, saya berbuatan seperti ini tidak ada masalah. Ini masalah duniawi. Tapi untuk masalah agama tidak boleh. Untuk masuk ke dalam agama harus melalui pintu agama. Pintu ini ada kunci. Kunci ini memiliki gigi yang berbeda. Ketika anda ada 1000 atau 1 juta kunci yang lain, bukan kunci pintu ini, pasti tidak akan buka kecuali harus dengan kuncinya. Kuncinya artinya dengan ajaran Rasulullah SAW saja. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawrad. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agamaku, maka dia akan tertolak. Walaupun engkau melihat ini suatu baik ini menurut siapa? Harus menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kamu. Yang berbuat ini baik Allah, dan Allah sudah menyempurnakan agamanya ketika Allah menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari itu aku sudah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya agama tidak kurang supaya saya ada di dalamnya atau berbuat sesuatu baru di dalamnya. Ini bukan masalah. Boleh jadi aku bersalat maghrib ini 4 rakaat, kenapa harus 3 rakaat? Apakah rakaat yang keempat ini suatu salah? Ini salat, betul. Artinya baik. Tapi di dalam hal ini tidak baik. Karena baik di dalam menurut Allah 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Janganlah engkau masukkan fikiranmu di dalam masalah agama ini. Masukkan fikiranmu untuk memahami agama ini sebagaimana para sahabat memahami agama ini. Bisa engkau dapat selamat. Tidak boleh engkau ada satu langkah baru kecuali dalam izin Allah. Tidak boleh bergerak atau diam atau benci atau suka kecuali sesuai dengan syariat Allah. Ini keadaan orang hamba yang baik. Hamba yang buruk, hamba yang durhaka, dia ingin lakukan ini, lakukan, ingin biarkan ini, biarkan, faham? Ini rajin hari ini rajin, besok malas-malas, tidak ada masalah karena dia durhaka. Oleh karena itu, khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengada-ngada dan berkreasi dalam urusan ibadah. Kalau urusan ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun kalau berkreasi dalam urusan dunia, ya tentunya tidak ada masalah selama kreasi tersebut tidak melanggar syariat agama Islam. Rasulullah pun sudah memberi isyarat kepada kita semua. Beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi berkreasi urusan dunia ya boleh-boleh saja. Bahkan lebih baik lagi kita berkreasi dengan urusan dunia yang mempermudah kita untuk menjalankan ibadah kita, seperti diciptakannya sepeda motor yang bisa kita gunakan untuk berangkat ke masjid, diciptakannya mikrofon yang bisa kita gunakan untuk sholat. Teman-teman, itu hal-hal yang memudahkan kita dalam beribadah. Adapun ibadahnya itu nggak boleh dirubah-rubah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.